Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita hanturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk memperingati salah satu hari bersejarah ini, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya dalam kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan sebuah dakwah singkat dengan tema Perjalanan Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan judul Hikmah Isra Mi'raj. Seperti yang kita semua telah ketahui, Isra Mi'raj adalah mukjizat yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad pada tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang begitu beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib. Peristiwa Isra Mi'raj ini disinggung langsung di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa kejadian Isra Mi'raj bukanlah sebuah khayalan, melainkan kejadian nyata. Dalam perjalanan ini pula Nabi Muhammad melihat kebesaran-kebesaran Allah. Beliau diberikan sebuah kendaraan istimewa, yaitu burak. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seekor hewan burak yang telah diberikan pelana dan tali untuk dikendarai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, burak sangat sulit untuk dinaiki hingga Jibril pun berkata kepada burak, "Apa yang mendorongmu bersikap demikian? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang menaikimu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar kalimat itu, gemetarlah burak dan bercucuran keringatnya. Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi para nabi dan rasul terdahulu di Masjidil Aqsa, membuktikan bahwa beliau adalah seorang pemimpin para nabi dan penyempurna risalah-risalah yang datang sebelum beliau. Setelah mengalami Isra, Rasulullah pun mengalami Mi'raj, yaitu dari Al-Aqsa naik ke langit. Dari langit pertama hingga langit ketujuh, beliau berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu, dan di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah salat tanpa perantara malaikat Jibril. Setibanya di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam yang begitu kita kenal kalimatnya, yaitu At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatulillah, yang artinya segala kehormatan yang diberkahi dan segala doa dan kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas salam tersebut. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan bagimu wahai nabi, dan begitu pula rahmat Allah dan keberkahannya. Rasulullah menjawab kembali salam tersebut. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga kesejahteraan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Rasulullah tidak menginginkan berkah itu untuk dirinya saja. Rasulullah ingin kaumnya yang melaksanakan salat dan membaca bacaan tahiyat ini untuk diberikan keberkahan yang luar biasa dan dinaikkan derajatnya setinggi-tinggi. Pada awal datangnya perintah salat, jumlahnya tidak 5 kali saja, melainkan 50 kali dalam sehari. Rasulullah lalu turun dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7 dan ke-6 dengan membawa perintah tersebut. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Lalu Nabi Musa pun berkata, "Wahai Muhammad, kaumku itu dulu tubuhnya besar-besar dan kokoh, namun mereka tidak mampu melakukan 50 kali sholat dalam sehari. Kembalilah kepada Allah dan minta kurangi jumlahnya." Rasulullah SAW kembali ke Sidratul Muntaha dan bernegosiasi dengan Allah mengenai jumlah sholat tersebut. Hal itu terus berulang hingga akhirnya 50 kali sholat menjadi 5 kali sholat saja. Namun 5 kali sholat ini memiliki jumlah pahala yang setara dengan 50 kali sholat. Dari sini
dapat kita peroleh hikmah yang pertama, yaitu salat adalah tiang agama. Salat yang mulanya 50 kali menjadi 5 kali dengan pahala yang tidak berkurang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad telah mendapatkan keberkahan karena kenabian Rasulullah SAW. Dengan begitu kemudahan yang luar biasa, bagaimana bisa kita masih malas-malasan, masih lalai, bahkan masih bolong-bolong salatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu yang kedua adalah setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Rasulullah tengah mengalami kesulitan yang luar biasa. Saat itu ia kehilangan 2 orang, bahkan mengalami penolakan dari kaum Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada beliau hadiah yang tidak kalah luar biasanya. Hal ini juga berlaku kepada kita ketika kita merasa kesulitan, merasa begitu berduka, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujudlah, salatlah dan mintalah petunjuk kepadanya. Insya Allah, Allah akan permudah jalan orang-orang yang saleh. Lalu hikmah yang terakhir adalah keteladanan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang begitu dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dan merupakan pemimpin daripada Rasul dan Nabi. Namun Rasulullah sama sekali tidak pernah merasa sombong. Beliau selalu bersikap rendah hati bagaimanapun situasinya. Maka ini bisa menjadi teladan bagi kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, seberapa tinggi pun posisi kita dan situasi kita. Lalu, semoga Isra Mi'raj ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki salat, meningkatkan keimanan kita dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita di kehidupan sehari-hari. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan datangnya dari syaitan, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipermudah oleh Allah untuk mengikuti jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.